Halo, selamat malam. Di samping saya ada Bapak Budi Nurung yang saat ini mengikuti studi di Belanda. Bapak Budi Nurung, saya mau tanya dulu, kalau mendengar namanya itu sepertinya bukan betul-betul orang Toraja ya Pak? Ya, jadi ibu saya asli Toraja. Iya. Bapak saya memang ada campuran antara Bugis dan Pakistan. Ya, Iya. tetapi sejak umur 1 tahun sampai saya umur 6 tahun, saya dirawat, diasuh oleh nenek saya di Toraja, tepatnya di Madandan. Iya. Jadi Toraja menjadi sangat akrab bagi saya. Oh, jadi Bapak dibesarkan di Madandan? Saya dibesarkan di Madandan sampai umur 6 tahun. Oke, dan setelah itu Bapak kemana? Setelah itu saya kembali ke Makassar, sekolah sampai dengan SD. Iya. Setamat SD, saya kembali lagi ke Madandan, menyambung atau melanjutkan pendidikan saya di SMP Kristen Madandan. Nah, saya boleh tanya Pak, bapaknya Bapak itu berasal dari Bugis, artinya kan Islam. Betul sekali. Dan kenapa menjadi Bapak pendeta atau pengajar ya Pak? Saya mengajar di Iya. IAKN Toraja. Apa Bapak menjadi Kristen? Iya. Biasanya kan kita ikut Bapak. Ya, jadi memang kisahnya panjang. Kami diasuh oleh ibu kami yang percaya kepada Yesus dan Iya. pengaruh ibu dalam kehidupan masa kecil kami, khususnya nenek saya. Iya. Ketika saya diasuh oleh nenek di Toraja, dan itu menanamkan iman yang mengakar kuat dalam kehidupan saya, dan saya menjadi seorang Kristen. Istri saya adalah seorang pendeta jemaat. Oh, di mana Pak? Kami sekarang melayani di Filipina. Oh, di Filipina. Kami melayani orang-orang Indonesia yang ada di Filipina Selatan. Iya. Dan kurang lebih 20 tahun saya bersama dengan istri di jemaat. Tetapi saya lebih memilih untuk menjadi pengajar teologi di sekolah teologi. Sejak saya melanjutkan pendidikan saya di STT Jafre Makassar, dan setelah selesai dari situ saya terlibat dalam berbagai pelayanan, khususnya pelayanan ke desa-desa sejak tahun 2010. Oke, di desa mana itu Pak? Saya menghabiskan kurang lebih 11 tahun di Toraja, secara khusus ke pedalaman Toraja Barat, tepatnya di Kecamatan Simbuang Mapak. Itu kampung Bapak saya. Iya. Oke. Sangat akrab dengan saya. Jadi Ya, Simbuang ya. Mapak itu sangat akrab dengan saya. Iya. Saya kurang lebih 10 tahun Iya. bolak-balik ke Simbuang Mapak. Bapak dan istri ada di Filipina, Filipina. ya. Bagaimana caranya untuk membagi kehidupan Bapak, karena waktu Bapak melayani di Kecamatan Mapak itu? Jadi sejak 2021 Iya. saya mendapatkan beasiswa dari Direktorat Bimas Kristen Kemenak Republik Indonesia. Iya. Dan saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S3 saya. Iya. Dan di waktu yang bersamaan kami mendapatkan kesempatan pelayanan di Filipina. Jadi kemudian bersama dengan istri, satu keluarga kami pindah ke Filipina. Iya. Jadi sambil kami melayani di sana, saya juga melanjutkan studi di STFT Jakarta karena mendapatkan beasiswa dari DBK. Iya. Jadi itu melalui Zoom atau datang ke Jakarta? Selama ini kami menjalani kelas online, Iya. kecuali program sandwich yang kami jalani di Belanda saat ini. Di Belanda saat ini. Pak, bagaimana pelayanan di Filipina? Apa bedanya dengan melayani di Indonesia? Dan satu lagi pertanyaan sebelum dijawab, Pak, apakah pelayanan ini untuk orang Indonesia apa untuk orang Filipina? Kedua-duanya. Oh, kedua-duanya. Kami menjangkau orang Indonesia yang sudah generasi ketiga dan keempat yang ada di Filipina. Kebanyakan mereka bermigrasi dari Sulawesi Utara, khususnya di daerah Sangir Talaut. Iya. Dan di samping itu juga kami menjangkau orang-orang Filipina yang ada di kota Davao City. Bagaimana perbedaan untuk melayani orang Indonesia dan melayani orang Filipina? Karena selama pelayanan kami di Indonesia kurang lebih 20 tahun,
kami lebih banyak bersentuhan dengan komunitas orang Toraja di gereja Kibait yang 90% anggota jemaatnya adalah orang Toraja. Ya, tentu dengan pindah ke Filipina kami menjangkau orang-orang Indonesia dan juga orang Filipina dengan kultur atau budaya yang berbeda. Pak Budin, saya mau tanya tentang anak-anak. Anaknya berapa, Pak? Anak saya 3. Iya. Yang pertama bernama Abraham, usia 18 tahun ini. Oh, udah besar ya, Pak? Yang kedua bernama Eklesia, usia 14 tahun ini. Yang ketiga bernama Filea, Iya. berusia 11 tahun. Gimana cara mendidik mereka? Apakah dididik secara Indonesia? Jadi kami tinggal di Toraja selama 6 tahun bersama dengan istri dan anak-anak. Walaupun saya sebelumnya sudah lebih lama bolak-balik pelayanan ke Toraja, tetapi efektif kami sekeluarga pindah di Toraja itu tahun 2016. Jadi antara 2016 sampai 2021 sebelum kami pindah ke Filipina, memang kami mendidik mereka, menanamkan rasa bahwa kita ini orang Toraja. Iya. Kita ini orang Toraja. Dan mereka dididik dalam budaya walaupun tidak eksklusif sebagai orang Toraja, dididik dalam budaya Toraja secara eksklusif. Iya. Tetapi sebelum kami pindah memang identitas diri mereka bahwa mereka itu orang Toraja itu sudah tertanam dengan baik. Iya. Nah, setelah sampai di Filipina, anak saya yang pertama itu bersekolah di sebuah sekolah internasional, Faith International Academy. Iya. Yang pertama di sekolah internasional bersama dengan teman-teman dari berbagai negara. Dua anak perempuan saya, Eklesia dan Filea, itu bersekolah di sekolah Indonesia yang ada di KJRI atau di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City. Kebetulan ada sekolah Indonesia dan mereka bersekolah bersama dengan anak-anak Indonesia lainnya yang ada di Davao City. Iya. Kalau di KJRI itu kurikulum Indonesia ya, Pak, jadi Tepat persis sekali, sama. tepat Iya. sekali. Kurikulum Indonesia persis. Kalau istrinya Bapak? Ya, istri saya, kami bersama-sama pelayanan untuk seperti yang saya katakan, ada komunitas Indonesia yang kami layani, dan ada ibadah minggu yang kami layani. Di samping itu kami juga mengunjungi orang-orang Indonesia yang ada di sana, dan itulah aktivitas kami sehari-hari. Selain itu saya juga menjadi proktor atau guru pengawas di sekolah internasional, karena beberapa guru tidak berada di Filipina tapi berada di luar seperti di Amerika, sehingga saya harus mendampingi siswa setiap hari selama proses pelajaran secara online dengan guru-guru mereka yang ada di luar. Iya. Bapak jadi dosen di IAKN KN, ya. di Toraja. Di Toraja. Bagaimana membagi waktu antara Toraja dan Filipina? Oleh karena sejak 2021 saya mendapatkan beasiswa, Iya. jadi saya mendapatkan tugas belajar. Saya tidak punya kewajiban untuk belajar sampai saya menyelesaikan studi doktoral saya selama 4 tahun. Oh, Bapak udah pernah ke sini? Kedatangan saya ke Belanda tahun ini adalah kedatangan yang ketiga. Iya. Oh, iya. Jadi tahun 2015 saya datang mengunjungi teman, dan waktu itu saya diminta untuk berkhotbah di gereja Perki di Solo. Iya. Dan saya ingat sekali, Waktu itu belum gereja ya, Pak? waktu itu belum gereja, Persatuan, ya, Persatuan atau Persekutuan Kristen Indonesia. Persekutuan Kristen Indonesia. Dan saya ingat saya menyampaikan sebuah pernyataan bahwa saya bersyukur hari ini saya bisa berkhotbah di depan orang Belanda yang kurang lebih 100 tahun lalu datang membawa Injil kepada nenek moyang kami, sehingga hari ini kami menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi hari ini saya berkhotbah di depan orang Belanda dengan perasaan yang cukup sedih, karena dari negara ini ada pelita Injil atau ada sinar Injil yang dibawa ke Toraja, tetapi dalam realitas hari ini saya melihat justru yang terjadi di negeri Belanda adalah redupnya pelita Injil itu. Jadi itu menjadi sebuah kesedihan tersendiri, bahwa dari negara di mana kami mendengarkan Injil, justru
terjadi kemunduran dalam tanda kutip perkembangan Injil di negeri Belanda ini sendiri. Dan kira-kira apa yang mereka bisa lakukan di sini? Ya, kita tidak punya kekuatan apa-apa Enggak bisa ya. untuk melakukan itu, semata-mata ya kita hanya bisa berdoa dan juga menggerakkan. Saya kira ini cara Tuhan membawa banyak orang Toraja ke negeri Belanda. Betul. Saya dengar informasi bahwa ada sekitar 300 atau ada 400 500 kakak. 500 kakak orang Toraja. Yang saya percaya orang Toraja yang datang itu masih ada benih-benih Injil yang tertanam kuat dalam hati mereka. Dan itu cara Tuhan untuk membawa mereka sebagai diaspora. Dan Tuhan mau sebagai diaspora itu dipakai untuk memberitakan Injil kembali kepada orang-orang Belanda yang mungkin sudah mulai kendor atau sudah mulai kurang percaya kepada Injil yang pernah mereka beritakan kepada kita. Yang bisa disampaikan kepada kaula muda kita di Tanah Toraja yang ingin juga seperti Bapak bisa melebarkan sayap ke negeri orang. Saya selalu menganggap diri saya sebagai anak kampung. Ya, kalau saya ingat pengalaman 30-35 tahun lalu ketika saya bersekolah di pedalaman di Toraja di Desa Madandan. Saya masih ingat kadang-kadang saya ke sekolah tidak pakai sepatu. Ya. Kalau ada mobil yang waktu itu masih jarang sekali mobil dari Rantepao ke Madandan. Kalau ada mobil, kami sebagai anak-anak kampung itu berhamburan mengejar mobil. Ya. Ya, karena jarang lihat mobil. Ya. Nah, itu pengalaman yang tidak bisa saya lupa. Sehingga sampai detik ini saya selalu merasa bahwa saya ini anak kampung. Tetapi ya puji Tuhan bahwa Tuhan baik membawa saya sejauh ini. Saya boleh meniti pendidikan sampai ke jenjang studi doktoral, mendapatkan beasiswa dan sampai ke Belanda untuk menjalani studi doktoral saya dalam program sandwich. Dan satu hal yang saya mau bilang, nothing is impossible. Ya, kalau Anda punya keyakinan sebagai anak-anak muda Toraja bahwa segala sesuatu bisa kita raih dengan semangat, dengan berharap kepada Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kalau orang lain bisa, orang-orang Toraja, anak-anak muda Toraja juga pasti bisa. Ya, orang Toraja terkenal pintar-pintar. Tetapi satu hal yang kadang-kadang saya perhatikan di anak-anak muda Toraja, kadang-kadang merasa minder, tidak percaya diri. Iya. Ya, jadi percaya diri, punya semangat, dan tetap andalkan Tuhan. Kalau percaya diri itu untuk memupuknya itu membangkitkan percaya diri itu bagaimana, mungkin saran kepada anak-anak kita yang ada di Toraja? Ya, tentu kepercayaan diri itu dibangun dari bagaimana kita memandang diri kita. Siapa kita? Bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita diciptakan dengan sangat baik oleh Tuhan. Kita dianugerahi dengan akal budi, dianugerahi dengan segala potensi yang Tuhan berikan, dan dengan cara pandang seperti itu, maka kita akan memandang diri kita sebagai ciptaan yang punya potensi, ya, dan mampu mengembangkan potensi itu. Ya, tentu kepercayaan diri yang dalam bentuk positif. Percaya diri tidak berarti bahwa kita angkuh, tidak berarti bahwa kita takabur, ya. Tetapi percaya diri dalam arti bahwa siapa diri kita itu semata-mata karena Tuhan yang memberikan kita kepintaran, potensi, dan apa yang ada pada diri kita. Terima kasih Pak Budin atas perbincangan ini. Mudah-mudahan memberikan semangat untuk generasi kita orang Toraja. Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, bahwa selama keberadaan saya di Belanda, saya melihat bahwa betapa kuatnya persekutuan orang Toraja yang ada di Belanda. Terima kasih. Saya mengalami itu. Saya diundang untuk mengikuti Natal, kemudian orang-orang Toraja di sini menyambut saya dengan sangat hangat, termasuk Ibu Iren yang menyambut saya malam hari ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa rupanya orang Toraja yang selama ini dianggap sebagai orang gunung, orang pedalaman, justru eksis di negeri Belanda.
Dan sekali lagi itu menjadi kebanggaan tersendiri bahwa orang Toraja juga bisa mengepakkan sayapnya dan terbang jauh, terbang tinggi. Dan satu hal bahwa dengan keberadaan itu tentu kita berharap bahwa orang-orang Toraja akan kembali untuk memberikan sumbangsi yang positif, sumbangsi yang besar untuk mendukung kemajuan generasi-generasi muda orang Toraja. Kure semangat Buddha. Semangat Salam sampai Asitamu. bertemu Salam dalam Asitamu. waktu dekat. Kure semangat. Salam.